Halo Sai Friends, selamat datang di Hits Korea. Pada kesempatan kali ini, kita mau bernostalgia dan kenalan sama tokoh-tokoh yang berperan penting nih dalam psikologi. Kalau biasanya kita nonton video sambil berkaca pada diri sendiri, tapi sekarang kita mau cari tahu nih, sebenarnya siapa sih para pencetus teori yang kita gunakan untuk refleksi diri? Let's check it out. Awal mula perkembangan ilmu psikologi dipelopori oleh Wilhelm Wundt. Pada tahun 1879, ia membangun laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman, dan hal itu merupakan tonggak berdirinya ilmu psikologi. Tujuan dibangunnya laboratorium tersebut adalah untuk menerapkan metode eksperimental terhadap ilmu alam untuk menjawab masalah filosofis. Lebih dalam lagi, ia ingin memahami struktur pikiran melalui introspeksi, yaitu pemeriksaan mendalam mengenai pengalaman sadar individu. Berangkat dari Wundt ini, banyak tokoh yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap manusia, serta menggunakan banyak pendekatan untuk memahami kepribadian individu. Pertama, pendekatan psikodinamik atau psikodinamika. Psikodinamika merupakan teori yang menjelaskan perilaku kepribadian dalam arti dinamika energi yang tidak disadari dalam diri seseorang. Psikodinamis menekankan pada pikiran alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan konflik antara keinginan dan tuntutan. Sigmund Freud merupakan tokoh pertama yang mengemukakan pendekatan ini. Pada tahun 1880, mengembangkan teori psikoanalisis dan juga dikenal dengan istilah Freudian Psychology. Psikoanalisis merupakan seperangkat teori dan teknik terapi yang bertujuan untuk mengobati gangguan mental melalui kehidupan alam bawah sadar. Freud merupakan orang yang tabah karena dari 13 kali masuk nominasi Nobel, ia tidak pernah berhasil mendapatkan satupun penghargaan tersebut. Ia hanya pernah mendapatkan penghargaan Gothi pada tahun 1930. Pada tahun 1912, muncullah Alfred Adler dengan individual psychology-nya. Ia juga merupakan pendiri sekolah individual psychology. Cabang psikologi ini merupakan perkembangan dari psikodinamis, yang menganggap bahwa manusia merupakan makhluk individual yang termotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang memang sudah dibawa ketika lahir. Berbeda dengan pendekatan Freud, teori ini mengutamakan kesadaran manusia dalam pembentukan perilaku. Menariknya, Adler mengemukakan teori birth order characteristic law, yaitu karakter manusia berdasarkan urutan lahir dan jumlah saudara di dalam keluarga. Jung mengemukakan teori analytical psychology. Perkembangan teori ini diawali dari diterbitkannya buku mengenai analytical psychology pada tahun 1916. Analytical psychology merupakan sebuah teori pikiran yang menekankan pentingnya keutuhan bagi setiap individu dengan penekanan pada pentingnya alam sadar dan alam bawah sadar. Pada awalnya, hubungan Jung dan Freud seperti ayah dan anak. Namun sayangnya, mereka berselisih pendapat mengenai dasar pembentuk perilaku manusia. Freud meyakini bahwa dorongan seks merupakan dasar pembentuk perilaku. Sementara Jung berpendapat bahwa nilai atau norma merupakan hal yang berperan. Pada akhir tahun 1920 hingga 1930, berkembanglah Object Relation Theory yang dicetuskan oleh Melanie Klein. Ia berfokus pada hubungan ibu dan anak. Cara ibu dan bayi berinteraksi akan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Jika pengasuhan cukup atau cukup baik, maka anak dapat mengembangkan dirinya yang sebenarnya, yaitu bagian bayi yang kreatif dan spontan. Ternyata, teori ini merupakan hasil analisis Klein terhadap kedua anaknya.
Hubungan antara Klein dan Horney sangat menarik, karena Klein menganalisis dua putri Horney, dan anak Klein, Melita, juga dianalisis oleh Horney. Horney mengemukakan psychoanalytic sosial teorinya. Teori dibangun di atas asumsi bahwa kondisi sosial dan budaya, terutama pengalaman masa kanak-kanak, sebagian besar bertanggung jawab untuk membentuk kepribadian. Sullivan mengemukakan teori interpersonal. Ia menjelaskan bahwa manusia merupakan produk dari interaksi-interaksi sosial. Dengan siapa kita berinteraksi akan turut membentuk diri kita. Fromm mencetuskan teori humanistic psychoanalysis. Ia berasumsi bahwa keterpisahan manusia dari dunia alami telah menghasilkan perasaan kesepian dan keterasingan, suatu kondisi yang disebut kecemasan dasar atau basic anxiety. Ia mengemukakan teori kepribadian berdasarkan dua kebutuhan utama, kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan untuk memiliki. Fromm merupakan neo-Freudian, yaitu umumnya setuju dengan pandangan Freud bahwa pengalaman masa kanak-kanak itu penting, tetapi mereka mengurangi penekanannya pada seks dan seksualitas. Erikson mencetuskan post-Freudian teori. Pada tahun 1950, ia pertama kali menerbitkan teori 8 tahap perkembangan manusia dalam bukunya. Teori ini merupakan perluasan dari teori Freud. Ia juga dikenal sebagai bapak perkembangan psikososial. Nah, itu dia sejarah singkat dari psikologi. Menarik banget kan? Boleh nih kalian tulis di komentar. Menurut kalian, teori mana sih yang paling menarik atau mungkin yang paling aneh? Thanks for watching this video dan sampai bertemu di video selanjutnya.